Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam. Selamat kita boleh berjumpa dalam ibadah kita RKK pada malam hari ini. Biarlah hati kita penuh ucapan syukur, penuh sukacita ketika kita boleh datang kepada Tuhan dalam hadiratnya. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dalam hidup kami melalui korban Kristus di kayu salib, sehingga hidup kami saat ini boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang hari-hari hidup kami Tuhan, sehingga malam hari ini patut kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami boleh menyembah Engkau ya Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu senantiasa untuk menuntun setiap langkah hidup kami ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami, urapi kami semua, baik yang mendengar, baik yang mewartakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kami boleh memberikan hikmat pengertian untuk kami boleh mengerti dan memahami, bahkan diberikan kecakapan untuk melakukan kehendak Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur sebagai orang yang telah diberikan kasih karunia oleh Tuhan, bahwa kita boleh mengenal Allah kita, Allah yang hidup ya, Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Besok kita akan memperingati hari kenaikan ya, Tuhan Yesus naik ke surga, dan malam hari ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk mengingat kembali betapa benar, betapa ajaib Tuhan itu ya, apa yang telah dinubuatkan beberapa tahun yang lalu itu telah nyata terbukti, dan Yesus telah membuktikannya. Dan melalui Yesus lah bahwa kita semua boleh mengenal Dia, kita semua boleh menerima keselamatan. Dan saya yakin dan percaya hati kita penuh sukacita, untuk khususnya dalam kita senantiasa boleh mengingat karya Tuhan ya. Dia sudah mati, bangkit ya, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Biarlah kita semua penuh sukacita, penuh antusias senantiasa dalam kita mengiring Tuhan kita Yesus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Itulah janji Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya ya. Biarlah kita boleh tetap kuat teguh di dalam iman percaya kita, dan senantiasa boleh selalu dikuatkan oleh firman Tuhan, karena hanya firman-lah yang memberikan kekuatan bagi kita. Hanya firman-lah yang mampukan kita untuk kita terus bisa menggenapi janji Tuhan itu ya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus ya, suratan 1 Petrus 2 ayat 9. Tentu ayat ini sudah tidak asing bagi kita semuanya ya. Saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini ya berbicara bahwa setiap kita dipilih untuk menjadi saksi ya. Kita dipilih untuk menjadi saksi ya. Suratan Petrus ini, Petrus menuliskan surat ini ya, bahwa dia mengatakan ya, tentu kamulah bangsa yang terpilih. Tentu pada waktu itu sidang pendengarnya adalah orang Yahudi dan bukan orang Yahudi.
Namun saya katakan kepada kita semua bahwa kita termasuk dalam kata kamulah bangsa yang terpilih ya. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu bahwa kabar keselamatan itu diberitakan ya kepada semua bangsa, semua suku, kaum dan bahasa, dan tentu termasuk bangsa itu adalah bangsa Indonesia. Tentu termasuk kita yang ada di dalamnya, pribadi lepas pribadi, yaitu kita orang-orang yang percaya, yang memanggil ya Aba, ya Bapa, ya, dipilih untuk menjadi saksi ya. Di firman Tuhan katakan kamulah bangsa yang terpilih. Tentu ini adalah tidak mudah ya, orang-orang yang dipilih itu. Namun dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih artinya dari sekian banyak ya, dari sekian banyak ya bangsa-bangsa. Nah, dari sekian banyak orang, katakan bahwa kita atau kamu adalah bangsa yang terpilih. Artinya bahwa ketika kita dipilih Tuhan untuk kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ini merupakan satu kasih karunia ya. Tentu Tuhan memilih ya, memilih setiap kita, memilih bangsa Israel, bukan karena bangsa Israel itu bangsa yang suci, bangsa yang kudus, bangsa yang benar, bukan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa anak manusia datang ya, itu manusia datang bukan untuk ya, bukan untuk orang benar ya, bukan untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat, namun untuk orang sakit, untuk orang-orang berdosa, supaya orang-orang berdosa itu memperoleh belas kasihan, supaya orang berdosa perlu diampuni, supaya orang yang tidak benar itu dibenarkan, orang yang kotor, orang yang menjijikkan itu disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus ya. Jadi kamulah bangsa yang terpilih, kitalah bangsa yang terpilih ya. Jadi patut kita bersyukur kepada Tuhan jika kita adalah termasuk orang-orang pilihan Tuhan, orang yang sungguh luar biasa, dipandang layak oleh Tuhan ya. Kita tidak bisa melihat standar kelayakan ya gitu. Tuhan juga pernah mengatakan bahwa Tuhan berhak memberikan kepada siapa ya. Tuhan berhak bermurah hati kepada siapapun yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan menghendaki kita menerima belas kasihan Tuhan ya. Kalau kita baca di ayat 10 dikatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan ya. Lalu tidak itu dikatakan ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, ya, Pak Ibu saudara-saudara, kita tentu dikatakan bangsa yang sudah dipilih menjadi imamat rajani, keimamatan. Jadi kalau dulu keimamatan kita dulu adalah Imam Harun ya. Imam bertugas untuk membawa persembahan kepada Allah. Jadi umat tidak bisa langsung membawa persembahan, harus melalui imam dulu. Nah sekarang kita di perjanjian baru, Tuhan telah memilih kita menjadi imamat yang rajani, yang berkerajaan, yang imam raja, yang mempunyai karakteristik raja ya, yang memiliki karakter raja, memerintah. Kita tahu bahwa raja itu adalah memerintah, raja itu berkuasa ya, raja itu mempunyai otoritas dan berintegritas, tentunya memiliki moral yang tinggi ya. Itu inilah yang Tuhan mau, inilah yang Tuhan kehendaki, Allah kehendaki ya kepada semua bangsa yang telah dipilihnya untuk dijadikan imamat yang rajani ya, menjadi imam-imam yang melayani, yang membawa persembahan ya, membawa persembahan diri kita ini, menjadikan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan ya. Tentu ya ini yang Tuhan mau. Dan kemudian dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri ya. Di ayat 10 dikatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, telah dijadikan umat Allah, dikatakan menjadi umat kepunyaannya sendiri. Tentu ini kalau
kita dijadikan umat kepunyaannya sendiri, ya. Tentu Tuhan membela, Tuhan yang menjaga kita, kita dijaganya. Karena dikatakan kepunyaan. Kalau kita memiliki sesuatu yang berharga, ya, kita dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, orang pilihan Tuhan, maka barang-barang yang kita anggap itu berharga, yang bernilai, itu pasti kita akan jaga. Tentu dengan diri kita, ya, bahwa kita telah dijadikan umat kepunyaannya. Tuhan di firman Tuhan katakan dijadikan biji matanya, apalagi dijadikan biji mata yang selalu dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Dan ini lalu dikatakan selanjutnya adalah supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, ya. Kita telah dipanggil, kita telah dipilih oleh Tuhan, ya, menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah, menjadi imamat yang rajani, ya, kan. Tentu tidak berhenti di situ. Tuhan memilih kita dengan tujuan, yaitu dikatakan untuk memberitakan perbuatan yang besar, perbuatan Dia yang besar, ya, perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita, ya. Artinya bahwa kita dipilih untuk menjadi saksi. Tugas saksi itu untuk menyampaikan, ya, untuk menyampaikan apa yang dialami, apa yang dilihat, untuk memberitakan, ya, kepada semua orang, ya. Kalau saksi, makanya kalau ada orang saksi melihat kejadian sesuatu, kecelakaan, atau ada banyak orang tidak mau menjadi saksi karena nanti pasti direpotkan, ya. Datang harus waktu di pengadilan, waktu di kantor polisi selalu dipanggil karena menjadi saksi. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa kita harus menjadi saksi karena kita telah dipilih Tuhan, ya, untuk memberitakan. Mau nggak mau kita harus menjadi saksi, ya. Dikatakan, ya, untuk jadi orang-orang pilihan Tuhan ini diberi tugas tanggung jawab, yaitu untuk memberitakan perbuatan Dia, memberitakan perbuatan yang besar yang ajaib. Apa itu perbuatan yang besar? Yaitu perbuatan Allah yang telah memanggil kita, yang telah memisahkan kita dari dunia ini, yang telah membersihkan kita dari kotoran-kotoran dosa ini. Dan dikatakan memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dulu kita dalam kegelapan, ini patut kita beritakan. Tentu kita tidak akan bisa memberitakan, mewartakan kabar baik ini ketika kita tidak bisa mengalami kuasa, tidak mengalami bagaimana hidup sebagai orang yang telah mengenal Tuhan, orang yang percaya, melihat, ya, menyaksikan, merasakan, ya, perbuatan yang besar itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah Bapak Ibu merasakan secara pribadi bagaimana Allah telah memilih saudara? Apakah Bapak Ibu benar-benar merasakan kasih Allah, perbuatan Allah yang besar itu dalam hidup kita? Tanpa kita merasakan itu, kita tidak bisa memberitakannya, ya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar? Yaitu ketika kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Nah, ya, jadi kuasa yang daripada Tuhan. Jadi kita nggak sekedar kita menjadi orang yang percaya, ya, percaya, namun kita diberikan kuasa, ya, kuasa untuk mengalami karya Tuhan, mengalami kasih Allah itu yang besar itu secara pribadi. Itulah sebabnya bahwa setiap kita harus mengalami pengenalan yang benar, mengalami pengenalan akan Allah secara pribadi. Jangan cuma kata orang, jangan hanya kata orang tua kita, ya, atau leluhur kita saja. Kita percaya kita melakukan kegiatan ibadah kita secara rutinitas oleh karena keturunan, ya.
tentu ini tidak bisa. Kita tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan. Kita tidak akan bisa mewartakan kabar baik ini. Ada banyak ketika orang yang percaya, orang yang katakan Kristen, pengikut Kristus, ya, ini tidak menunjukkan bahwa hidupnya mewartakan, ya, hidupnya mewartakan, memberitakan kabar baik, ya, karena memang belum pernah merasakan, hanya oleh karena kata orang atau ke gereja hanya harus seperti budaya atau seperti rutinitas saja atau seperti karena harus, ya, karena harus orang tua yang menyuruh atas perintah orang tua, tapi bukan dari kesadaran diri sendiri. Itu harus kita, dari mana pengenalan kita? Dari kita, ketika kita membaca, ketika kita bersekutu, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu, dan ketika kita boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita juga bisa mewartakan itu. Tentu banyak hal yang dapat kita wartakan, ya, tidak hanya sekedar kita memang tidak semua orang dipanggil untuk bisa berkhotbah, ya, menceritakan. Namun di sini kita menjadi saksi tidak harus kita berkhotbah, menjadi saksi tidak harus kita mengajar, namun kita bisa menunjukkan, ya, karya Tuhan itu, kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, ya, melalui, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa menyampaikan kabar baik, kita bisa mewartakan perbuatan Tuhan yang besar, yaitu kasih Allah yang besar itu melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita, ya. Jadi sikap hidup kita bisa mewartakan. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita adalah suratan yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Ketika kita menyandang status orang Kristen, pengikut Kristus, orang akan melihat kita, akan memandang kita. Kita seperti ikan, ya, di dalam akuarium yang bisa dilihat di semua sisi. Firman Tuhan juga di Ibrani banyak dikatakan bahwa kita disaksikan, dikelilingi banyak saksi, ya, dibangun banyak saksi, kita dilihat orang. Oleh sebab itu betapa penting hidup kita juga boleh mengalami kuasa daripada karya penebusan itu. Dengan hidup bagaimana? Dulu dikatakan kita diambil dari kegelapan, ya, dikeluarkan dari kegelapan kepada terang ajaib, ya. Tentu setelah kita dibawa kepada terang yang ajaib, mungkin kita tidak lagi menyukai lagi kegelapan, kita tidak lagi suka hal-hal yang kotor, kita tidak lagi suka hal-hal yang najis, ya. Yang kita pikirkan, yang kita sukai hanya soal hal-hal yang suci, soal yang mulia, soal yang benar, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita dipilih untuk menjadi saksi. Dan ketika Yesus akan naik, ya, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, ada satu perintah yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya, ya. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan ini yang tidak boleh kita lupakan, yaitu 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Nah, jadi berita keselamatan itu harus diberitakan, ya. Kamulah saksi itu, ya. Di Injil Lukas dikatakan juga, ya, ini sama perintah, yaitu untuk menyampaikan, ya, berita keselamatan, ya, untuk menyampaikan kepada semua orang yang kita jumpai, ya. Saya bacakan di dalam Injil Lukas ayat yang ke-47 sampai 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, ya. Kamu adalah saksi dari semuanya itu, ya. Sudah ditegaskan kamu adalah saksi. Jadi kita dipilih untuk menjadi saksi. Jadi berita pertobatan, berita pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, ya. Di dalam juga di Kisah Para Rasul, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga juga itu dikatakan ayat yang ke-8, ya,
Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi Tuhan memerintahkan, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi saksinya. Tetapi untuk menjadi, dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Nah, di situ katakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, jadi untuk menjadi saksi kita perlu Roh Kudus, ya. Perlu Roh Kudus untuk senantiasa. Dikatakan tadi di dalam Injil Matius dikatakan bahwa aku akan menyertai. Jadi Roh Kudus ini yang akan menyertai, ya, kesaksian kita. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita memberitakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Kita tidak punya kekuatan untuk itu. Karena apa? Tentu tidak mudah menjadi saksi Tuhan. Hidup di dalam kebenaran itu tidak mudah, ya. Itu mungkin butuh waktu yang lama. Kita terus-menerus harus terus belajar, harus berusaha, harus memaksakan diri kita, ya, untuk terus hidup di dalam kekudusan. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Jadi kita sudah dikuduskan. Jadi kita harus hidup terus dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, ya. Jadi saksi itu harus benar-benar hidup di dalam kebenaran. Dari tutur kata kita harus, dalam perkataan kita harus benar. Hidup kita, tingkah laku kita, perbuatan kita harus menunjukkan terang Kristus. Hidup menunjukkan karakter Kristus. Tadi katakan karakter raja, yaitu raja kita, raja yang mulia, raja. Karakter raja menilai nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang baik, norma-norma, memiliki norma-norma yang baik, ya, dalam kehidupan keseharian kita. Tentu bagaimana kita harus menjadi saksi diri. Dimulai dari mana? Mulai dari Yerusalem, dimulai dalam rumah tangga kita, tempat tinggal kita, ya, di seluruh Yudea, di seluruh dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari dimulai keluarga kita. Oleh sebab itu peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir itu, bagaimana Allah mengeluarkan, bagaimana Allah memimpin, ya, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu harus diceritakan kepada anak keturunannya. Dan sampai saat ini, ya, jelang Paskah, itu dibacakan peristiwa bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari, ya, perbudakan Mesir, dari perbudakan dosa. Ya, ini juga kita harus ajarkan, dimulai dari orang tua. Ya, saya terus mengatakan, mari orang tua, tanggung jawab kita telah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan menjadi orang tua, ya. Ketika kita telah dianugerahkan memiliki anak, tanggung jawab kita untuk terus mendidik anak-anak kita di dalam pengenalan akannya. Kita harus perkenalkan Allah kita, ya, melalui tentu teladan kita. Dimulai dari kita, orang tua harus hidup benar, orang tua harus hidup dalam pertobatan, ya. Jangan hanya kita menyuruh anak, menyuruh istri, atau namun kalau sebagai kepala rumah tangga kita tidak memiliki tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai imam. Kita harus memulai dari dahulu, ya. Imam itu harus lebih dulu memberikan contoh. Imam itu harus menjadi saksi terlebih dahulu, bagaimana dia harus hidup bertanggung jawab, hidup dalam pengenalan yang benar, hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur 119 itu, ya, berbahagialah, ya, orang yang takut akan Tuhan, suami-suami yang takut akan Tuhan, istri-istri yang takut akan Tuhan, anak-anak, semua. Tapi dimulai dari kepala rumah tangga, dimulai dari istri, orang tua, ibu, kemudian anak-anak. Demikian kita harus, ya, ini bagaimana kita akan menjadi saksi mewartakan kabar ini. Kalau dalam keluarga kita sendiri belum mengalami, ya, belum memberi diri untuk sungguh-sungguh menerima karya Tuhan itu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh menerima karya itu, tentu terlihat di dalam kehidupan kita.
dalam keseharian kita. Apakah hidup kita sudah menampakkan, menunjukkan kasih daripada Tuhan sebagai anak? Apakah kita sudah mengasihi orang tua dengan kita selalu menuruti orang tua, mendengar nasihat orang tua? Ya, sebagai istri demikian juga. Apakah kita sudah menunjukkan sikap kita sebagai istri, ya, sebagai ibu dari anak-anak kita, yang menunjukkan kasihnya, ya, menunjukkan rasa hormatnya kepada suami. Ini jadi suami juga demikian, ya. Lalu keluarga-keluarga yang dan gereja-gereja ini harus menjadi saksi dari diri kita, dari keluarga kita, kemudian dari komunitas kita, dalam persekutuan orang-orang yang percaya, orang-orang yang kudus. Ya, kamulah bangsa yang dipilih, harus menjadi saksi. Tentu ini tidak mudah, namun jangan takut. Ya, jangan takut, ada firman Tuhan kata, aku akan menyertai. Ya, kalau Roh Kudus turun, kamu diberikan kuasa untuk bisa memulihkan, menjadi saksi. Tujuan menjadi saksi, membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan, membawa, ya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ini ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, ya, ditentukan. Jadi tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi tugas untuk memulihkan. Ketika murid-murid menanyakan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, memulihkan bagi ini? Tidak. Ketika Tuhan akan naik ke Tuhan, dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksi. Nah, ini yang Tuhan mau, ya, ketika kita dipilih menjadi saksi untuk dapat memulihkan keluarga kita. Mungkin di antara keluarga kita masih ada yang belum sungguh-sungguh. Mari kita terus tunjukkan dengan kesabaran, ya. Tentu tadi saya katakan dari karakter raja, karakter Kristus itu harus ada dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya, yang harus mewartakan, menyaksikan, menjadi saksi Kristus itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sudahkah kita memulai untuk itu, atau sudahkah kita melakukannya untuk menjadi saksi-saksi dalam keluarga kita, di mana kita berada, dalam komunitas kita, dalam lingkungan pekerjaan kita. Itu memang tidak mudah. Mungkin kita dikucilkan, bisa kita dikucilkan, ya. Firman itu sudah firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu akan dibenci kalau engkau mengenal aku, ya. Kamu akan dikucilkan, kamu akan diintimidasi. Jangan takut, ya. Bahkan jangan kita merasa minder, ya, merasa kita rendah diri, ya. Tuhan itu telah memberikan kuasa itu. Nah, Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap kita. Namun sudahkah kita menerima daripada kuasa Roh Kudus itu sendiri? Ya, kuasa untuk bersaksi, kuasa Roh Kudus itu akan bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya untuk memberitakan. Ya, oleh sebab itu Rasul Petrus sendiri ketika dan bersama murid-muridnya juga, ketika Tuhan menghembuskan, ya, Roh, ya, memulihkan hati daripada murid-muridnya setelah mengalami peristiwa penangkapan Yesus, ya, banyak dikatakan tercerai-berai, ya, murid-muridnya tercerai-berai, ketakutan mereka, ya, mereka belum siap dengan penganiayaan itu, dengan itu. Namun dikatakan di situ Tuhan tahu, Tuhan pulihkan, ya, Tuhan pulihkan, dan Tuhan persiapkan murid-muridnya. Demikian juga Petrus dalam Injil Yohanes, ya, itu secara khusus spesifik kepada Petrus, ya. Yesus kata bahwa Petrus akan dijadikan sosok guru, menjadi guru, jadi yang pertama, ya kan, tadi. Jadi menjadi, apakah engkau, hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan katakan. Artinya bahwa Tuhan telah memilih Petrus. Tuhan juga memilih saudara. Tentu di sini
dasarnya adalah kasih, ya. Untuk bisa kita menjadi menggembalakan domba-domba, untuk menjadi imam-imam, kita harus memiliki kasih yang daripada Tuhan. Kita harus memenuhinya kasih itu, dan kasih itu harus terpancar, ya, dalam kehidupan kita, dan kita harus memberikan kasih itu kepada semua orang, ya, supaya orang itu menerima, mengenal kasih Allah, perbuatan besar yang telah kita terima dari Dia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan takut, ya, ketika kita harus menjadi saksi Tuhan, dan mari kita terus menjadi saksi Tuhan. Satu contoh teladan, ya, yaitu ketika Yesus sendiri berjumpa dengan perempuan Samaria, ya, kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 4 itu, ya, melalui pewartaan Yesus mewartakan kabar baik itu, ya, kepada seorang wanita Samaria yang mempunyai suami 5, ya. Nah, di situ yang luar biasa yang dapat kita petik dari penginjilan atau pewartaan Yesus, ya, bahwa semua orang berhak menerima kabar baik, ya. Dan yang kedua, semua orang, ya, berhak menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dan Tuhan memilih kita bukan oleh karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita baik, bukan karena kita punya kedudukan, namun karena kemurahan Allah. Dan wanita ini mendapatkan, ya, kasih karunia daripada Tuhan. Dan yang luar biasa yang dikerjakan oleh wanita yang telah menerima kabar baik ini, menerima air hidup, ya, air hidup yang daripada Tuhan, ya, dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu, ya. Kemudian di ayat yang ke-39 Injil Yohanes 4 ayat yang ke-39 dikatakan, ya, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Setelah menerima kabar baik itu, setelah dia menerima, ya, kasih daripada Tuhan, ya, lalu dia bersaksi, dia memberitakan, menceritakan, ya, kepada orang-orang sekitarnya, orang-orang yang dijumpai. Dan Alkitab mencatat, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada karena perkataan perempuan itu. Bukankah kita rindu, ya, banyak orang-orang yang percaya? Kita rindu orang di kota kita banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kita rindu keluarga kita boleh sungguh-sungguh percaya dan menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Firman Tuhan biarlah malam hari ini selalu mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya hidup kita, ya, betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih, orang-orang pilihan Allah yang mempunyai tugas, ya. Kita adalah duta-dutanya Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah membawa kita, ya, kepada terang yang ajaib itu. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaan-Mu, umat yang Engkau kasihi, ya Tuhan. Kami bersyukur, ya Tuhan, untuk berkat yang Engkau berikan bagi kami ini, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pemberita kabar baik, untuk boleh menyaksikan perbuatan-Mu yang besar, ya Tuhan, melalui setiap peristiwa yang terjadi. Mungkin dalam kami dalam penderitaan, mungkin kami dalam sakit penyakit, namun Tuhan menolong kami, Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh memberitakan perbuatan Tuhan itu atas hidup kami. Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami senantiasa menolong kami untuk kami terus hidup di dalam
kehendak Engkau, dalam perkenanan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Ajar kami untuk kami terus melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon pimpinan Kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan kami, meliharakan tubuh jiwa roh kami Tuhan, kiranya boleh terpelihara sempurna. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan ke kiri, jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami jatuh ke berbagai pencobaan. Namun kami boleh terus tetap kuat, berpegang teguh kepada firman Allah yang hidup, memiliki iman pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampai Tuhan kami terus menjadi serupa dengan gambar Engkau, sampai kami didapati setia ketika Engkau datang menjemput. Engkau datang yang kedua kalinya ya Tuhan, untuk menjemput kami semuanya, orang-orang salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu, rumah tangga lepas rumah tangga saat ini yang mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, mengalami sakit penyakit, penderitaan, pergumulan, penderitaan oleh karena Engkau Tuhan. Engkau membela, Tuhan Engkau menjamah, Tuhan menolong, menyembuhkan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan kelegaan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah yang peduli, yang mengasihi umat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan umat-Mu hari ini, umat-Mu saiki membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari Tuhan tolong ya Tuhan, berkatilah setiap rumah tangga Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi Bapa, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati Bapa, keluarga demi keluarga, melalui suami, melalui istri yang bekerja Tuhan. Anak rumah tangga boleh diberkati oleh Tuhan, anak-anak boleh menghormati orang tua, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan ya Bapa. Kami menyerahkan orang tua kami sudah lanjut usia, kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan. Berkati juga saudara kami hidup tanpa suami, Tuhan menolong, Tuhan membela, Tuhan yang memeliharakan ya Bapa, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menghibur mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, berpersekutuan yang indah bersama saudara-saudara kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan juga memberkati bangsa negeri kami Indonesia, berkati dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan keselamatan yang datang daripada Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam menjalankan tugas mereka Tuhan, untuk mengatur Tuhan pemerintahan yang ada di Indonesia ini Tuhan, dalam menuju masyarakat adil dan makmur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan kiranya Engkau memberkati kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau yang mengasihi Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau yang percaya kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang kau buat berhasil, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudusnya menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekaliannya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.